Iya, alhamdulillah kita masih bisa makan lewat kebun. Tapi kan tetap aja masaknya kudu pakai air. Masalah air bikin pusing ya. Dari kita. Saya sangat khawatir. Pak Tiverdi, sekarang pergilah. Cari orang yang mempunyai sumur dan banyak airnya. Minta bantuan pada mereka. Siap Tuan Raja, akan saya laksanakan. Wah, Bang Faus jago banget ya. Lu pengen bisa kayak gini juga? Mau dong. Wah, ada kakek datang tiba-tiba. Datang ngagetin aja sih. Maafin kakek. Ada perlu apa kek? Apa yang bisa kita bantu? Adakah di antara kalian berdua anaknya Umi dan Dafa? Ayo kek, ada apa? Tolong kasih taunya dan Babe lu. Supaya jadi orang baik. Banyak sedekah, kagak pelit. Nya sama Babe sedekah kok. Mereka kan orang baik jual air. Tapi harganya kayak leher. Kalau mereka nggak merubah sikap, mereka akan kena musibah. Musibah apa kek? Ntar aja lihat di ending. Kakek kagak mau spoiler. Aryo, kamu ngapain sih main sama si Fawas, anak orang miskin? Iya nih Po, lagi mau belajar silat. Ini kakek-kakek siapa? Kakeknya si Fawas? Bukan. Udah Aryo, ayo kita pulang. Jangan-jangan kakek siluman lagi. Kok tahu nama saya si Lukman? Siluman kek, bukan si Lukman. Kita tuh nggak level banget ya main sama kalian. Sebentar ya. Lanjutin kek pesan yang tadi. Kasih tahu samanya Babe lu. Setiap harta itu ada haknya untuk orang miskin, duafa, yatim, dan lain-lain. Makanya kita harus keluarkan sedekahnya. Apa sih? Kalau mau duit tuh kerja, jangan males. Ini sudah aturan keseimbangan, Nona. Harus dipenuhi. I don't care. Tolong sampaikan pada orang tuamu ya. Oke, kayak. Udah, ayo cepetan, Bu.
Tuh kan benar, tuh kakek jadi-jadian. Ih, takut. Dah, pulang. Ini ngapa sih lu? Orang kaya bebas. Babe, makin hari makin banyak aja duitnya. Namanya orang kaya banyak duitnya. Kalau minta apa aja dikasih dong. Orang kaya mah jangan minta. Beli. Duitnya banyak. Kata kakek yang baju putih, kalau punya duit sedekahin. Hah? Kakek baju putih siapa? Iya. Itu loh, Nya, kakek jadi-jadian yang Aryo temuin di hutan. Hah? Kakek kagak jelas, kakek dianggepin, udah cuekin aja. Aryo, dengerin itu kata orang tua, jangan kata orang lain. Dan Aryo kagak usah nih ngajarin sama Babe, kita ilmunya lebih banyak. Soto ya Mang Aryo, gaulnya sama si Fawaz lagi. Oh, pantesan Aryo dipengaruhi nih sama si Fawaz. Udah deh. Kagak usah lagi main sama dia deh. Dia bisa ngilang loh. Ya, ini nih, makanya jangan keseringan main di hutan, jadi halu. Saya kan cuma nyampein doang. Lah. Ada mau kemana? Ngambek si lontong. Paling ke rumah si Fawaz tuh. Udah, ntar abis ngitung duit nih, baru kita ke sono, oke? Ini jalanan sepi amat nih. Iya, ini kan kita demi ketemu sama Raja, makanya kita lewat hutan. Lagian kagak ada warga apa yang mau nemenin kita ya. Kagak ada budget buat pemain tambahan, Bang. Bulan lalu nih, Bang ya. Teman saya lewat sini nih. Terus kaki ini cemilin macan, Bang. Pulang-pulang kaki tinggal sebelah, Bang. Udah, lu kagak usah ngomong kayak gitu. Ntar kalau ada macan lewat, terus ngejailin kita, gigi kita di macan gimana? Udah ngambil, Bang. Hah? Apaan tuh bang? Pis dangdut pakai ditanya macan lah lu. Itu macan gue standby calling aja udah dateng duluan. Lu sih ngomongin barangan. Ah elah. Ayo balik lagi aja deh, Bang ya. Lu aja yang ngadepin, Bang. Lu pakai kabur lu gimana? Tadi kemari. Waduh. Cepetan nih. Gimana gue hari ini? Dia muter balik. Aduh gawat nih. Aku cat. Silakan lanjutkan perjalananmu. Teruskan niat baikmu. Jadi plastik tuh orang. Kek, Wah bener-bener luar biasa tuh kakek. Ngilang tinggal plastik. Di desa tempat tinggal saya, kami gagal panen. Hidup kami susah pokoknya. Raja, tolong dong bantu kami. Saya sebenarnya ingin sekali membantu kalian. Tapi apa daya, kondisi kerajaan kami pun saat ini sedang mengalami kekurangan. Saya jadi bingung harus membantu apa. Ada apa Kanda? Saya tahu siapa orang yang bisa membantu kalian. Ada seorang saudagar yang sangat kaya raya dan dermawan. Dia itu adalah Aden. Dia sangat terkenal sekali suka memberi pertolongan kepada orang yang kesulitan. Datanglah kepada dia. Tapi Raja, alamatnya di mana? Saya kan kagak tahu. Alamatnya itu ada di Jalan Lenong, Gang Legenda. Iya itu. Ayo sebel sama Nyak Babe. Sebel. Ayo, ngapain di sini? Ayo lagi sebel. Oh, sebel. Kirain lagi ngitungin ranting yang jatuh. Sebel kenapa sih? Ayo pengen kabur. Hah? Kabur? Kabur kemana? Ntar Nyak Babe Ari nyariin loh. Ayo kasih tahu omongannya si kakek. Tapi mereka nggak mau dengar. Padahal si kakek ngasih taunya baik. Oh, jadi Ari udah menyampaikan pesanan si kakek. Jangan sedih, ntar kita bilang pelan-pelan. Bisik-bisik maksudnya. Bukan, ngasih taunya jangan sekaligus, biar meresap ke hatinya Babe lu. Ya kan, ayah kan udah kasih tahu kebaikan, Bang. Masa nggak didengar? Insya Allah, Nyak Babe lu bakalan mengerti. Mau kemana? Mau jalan-jalan ke hutan biar nggak stres. Coba nyasar ini ntar lu. Gampang ada GPS. Aduh, macem-macem aja. Ya udah ikut.
Porina, mana anak lo si Pawas? Pomi, ngapain ngegas gitu datang-datang? Pomi mau ke puncak ngegas. Buruan panggilin tuh anak lo. Si Fawas belum pulang, dari pagi main. Wah. Bang, kayaknya bener nih anak kita si Aryo dibawa kabur sama si Pawas. Kok udah begitu? Ayah tadi lihat si Aryo sama si Fawas main. Bukan berarti Bang Fawas yang nyulik dong. Pokoknya Porina kudu bertanggung jawab. Lah, main bertanggung jawab aja, ayah aja kagak tahu duduk persoalannya. Kita lagi berdiri kagak duduk. Kocak dia ngelawak. Jangan duduk sembarangan ya. Yang kagak boleh sembarangan itu buang sampah. Kalau nuduh mah boleh. Pak Umi, Bang Dava, bisa jadi si Aryo yang nyulik Fawas. Masa anak ayah si Aryo dadakan bisa nyeramain kita? Ini pasti ajaran si Pawas. Anak ayah bisa ngelawan sama orang tua. Seujon aja ya Bang Dava, Pak Umi. Ayah nggak pernah ya ngajarin anak ayah buat ngajarin temennya ngelawan orang tua. Udah Nyak, Beh kita cari Aryo di tempat lain aja. Cari di pasar aja, takutnya ketuker sama Melan. Pokoknya nih ya, kalau sampai benar si Pawas yang ngebawa Aryo, lu tunggu pembalasan. Balasan surat Cang Dava. Deh, anak kecil komentar aja. Harusnya tuh anak kecil belajar yang baik biar gede jadi pengusaha. Kagak susah kayak orang tuanya. Lagian anak orang miskin main sama anak orang kaya. Biar bisa dijajanin tuh. Astagfirullah, ini orang-orang mulutnya pada jahat banget ya. Kayak peran antagonis di TV. Sebayanya. Sabar jadi orang susah. Kita istirahat dulu ya. Biar kita duduk di situ aja yuk. Bang, ini bener Bang. Kita mau cari sumber air. Ya beneran lah. Daripada kita di hutan jalan-jalan kagak ada tujuan. Ini kita cari sumber air kan? Iya Bang, tapi jalannya jauh banget nih. Makanya jangan makan semuanya. Ada pepatah bilang kayak gini. Jadikanlah makananmu itu obat untukmu. Seperti buah-buahan, sayuran. Jangan sampai obat menjadi makananmu. Ngerti nggak? Enggak. Sama aja dong jelasin. Ada dinosaurus. Ngumpet. Jalan pulang gimana ya? Ke kanan apa ke kiri ya? Kita kesasar ya Bang. Ini kesasar lagi. Jalan, ayo deh. Kita cari jalan aja mending. Kesitu. Sini jalan hutan. Besok gua bangun jalan tol sini. Masalahnya gua kagak ada mobil, gak bisa lewat. Siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Abang udah balik dari kota. Lah, ini anak berdua nemu di mana, Bang? Ketemu di hutan. Abang lewat hutan. Iya. Mumpung masih siang, abang motong jalan aja biar cepet. Takutnya Pan ada apa-apa kalau lewat hutan. Ya ini buktinya gak apa-apa, sehat walafiat. Harusnya itu Abang dikawal. Bawa duit Pan di tas, sewa centeng buat perlindungan. Sebaik-baiknya perlindungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, nih bocah berdua ngapain di hutan? Kami lagi cari sumber air. Sumber air? Di kampung kami itu airnya susah banget. Ada sih sumur punya babenya Aryo. Itu pun airnya dijual mahal banget. Oh gitu. Alhamdulillah ya Bang. Di rumah kita airnya kalau pernah kering. Jadi ente berdua masuk ke hutan cuma nyari sumber air. Pada haus kan ya? Ya Mpok, minta es buah dong. Mangga juga boleh. Katanya restoran. Maaf ya Pok, kita air putih aja. Pakai jus buah tapi. Pakai nggak apa-apa. Sini Bang, tasnya biar ayah yang bawa. Iya. Ah, sekalian siapin makan deh. Iya Bang. Masuk. Ayo. Apa sih? Duduk. Lu ngapa sih? Si Aryo udah balik belum? Belum Bang, itu dia. Dibawa kemana si Aryo ya, si Pawas? Udah, biarin. Aryo kan udah gede, apalagi dia anak laki-laki. Dia pasti bisa ngadepin orang jahat di luaran. Waduh,
Aryo masih 5 tahun, Bang. Ntar kalau diculik, dibawa ke luar negeri, bagaimana tuh? Mana ada orang yang mau nyulik dia, makannya banyak bikin ngerugiin. Nggak boleh begitu, Bang. Ayah sebagai ibu nih, naluri kekhawatiran ayah tinggi, Bang. Tarik napas, tahan 6 jam. Ini nahan 6 jam nih, bisa ngilangin kepanikan, Bang. Ngilangin nyawa. Sembarangan aja lu, sembarangan lu. Oh, ayah tahu nih, biar si Aryo sama si Lisa punya nyak baru kan. Omongan tuh doa. Siapa yang doain, orang ayah lagi marah. Kenapa? Umi, beneran katanya si Aryo hilang. Iya, dari pagi sampai wayah begini belum balik. Makanya jadi orang tuh jangan pelit, jangan suka nindas orang. Nah itu tuh akibatnya, syukurin. Oh, kirain mau bilang, yang sabar ya, Po, Abang. Ini malah nyukurin. Mulut tajam banget kayak kulit salak. Lagian anak sendiri aja bisa sampai kabur kayak gitu. Kagak tahan kali ya sama kelakuan orang tuanya yang koret kayak ubun-ubun. Anak ayah itu kagak kabur, apalagi hilang. Dia ini cuma kagak pulang-pulang, jadinya bikin khawatir. Ya udahlah Pak Umi, Bang Dapa, ikhlasin aja, yang sabar. Mungkin si Aryo udah lebih bahagia di luar sana. Lo lagi kesusahan lo, malah ngatain aja lo. Jangan buang-buang. Gitu aja lu, udah jangan emosi mulu. Daripada Empok Umi sama Bang Dapa, orang lagi susah malah dimanfaatin. Masih untung aja jualan air jadi lu pada bisa mandi. Yaudah, mudah-mudahan si Aryo nggak pulang-pulang. Lo netizen emang lebih jahat daripada ibu tiri. Ini rumahnya. Kagak ada yang nama jalannya. Ngagetin aja. Nyari apaan sih, Pak? Iya deh, sekalian mau nanya nih. Oh iya Bang, apa bener nih alamat rumah Jalan Lenong, Gang Legenda? Iya betul. Bapak nyari siapa? Saya nyari Tuan Aden. Saya sendiri. Ya Pak, emang dari tadi sendiri. Kalau sama saya jadi berdua, ya Pan? Iya bener sih. Iya kan? Maksudnya ada apa nih? Jadi begini, Tuan Aden, saya tadi dari kerajaan bertemu dengan Raja Noval. Katanya saya suruh bertemu dengan Tuan Aden. Begitu katanya. Oh gitu. Aman deh tuh. Aman banget kayaknya sih. Kita masuk deh. Boleh kalau Ayo. Jadi ada gerangan apa nih? Sampai-sampai Raja Nopal ngutus Bapak kemari. Nih, Bapak beneran utusan dari kerajaan apa bukan nih? Soalnya muka-mukanya saya belum pernah lihat ya ada utusan yang kayak begini mukanya. Emang mukanya kenapa Tuan? Langka. Iya, jadi gini Tuan. Desa kami sedang mengalami kekeringan. Mandi susah, minum susah, mau beli air galon juga mahal. Pokoknya desa kami sedang mengalami kesulitan Tuan. Emangnya di sana kagak ada yang punya sumur? Semua orang punya sumur Tuan, tapi kering. Oh, jadi Bapak kesini meminta biaya untuk ngegali sumur lebih dalam lagi gitu? Sumur kami sudah pada dalam sekali Tuan. Sedalam apa? Sedalam kenangan yang tersimpan Tuan. Dia baper. Jadi gini Tuan, ada satu sumur yang airnya sangat banyak sekali dan bening banget Tuan. Bagus dong berarti. Itu bisa dipakai buat rame-rame. Nah, justru itu Tuan. Setiap kami meminta air, di sana tuh harus bayar dan harganya sangat mahal. Dulu. Ini kayaknya ceritanya sama dua anak yang ayah temuin di hutan. Pawas, Aryo. Pawas, lu kok ada di mari? Main lu jauh banget. Oh iya, lu kenal Tuan Aden dari mana? Tadi Eke kesasar di hutan, ketemu Tuan Ade tiba-tiba. Aduh Pawas, lu kok bawa si Aryo sih? Bisa berabe urusannya. Ayah yang ngajak Bang Fawas ke hutan. Oh, jadi Bapak nih babanya si Pawas? Iya bener Tuan. Ini anak ayah si Pawas. Nah kalau yang ono si Aryo anaknya yang punya sumur. Oh, iya, ayah ngerti. Ini kayaknya kondisinya sangat mendesak banget nih. Sampai-sampai anak-anak ke hutan buat nyari sumber air. Ayo coba bantu deh. Bapak dengan Bapak siapa? Rufi.
Rumpi. Rempong maksudnya? Rufi. Rompi yang buat luaran baju tuh ya. Terah tuan dah. Ya kalau terserah saya sih mendingan bapak namanya Rufi aja gitu. Makasih tuan. Udah ngasih nama ayah Rufi. Dari tadi emang Rufi ya kan? Ayah jadi paham nih. Kenapa sampai Raja Nopal itu nyuruh bapak untuk datang ke sini? Berarti kondisinya sangat mendesak tuh. Banget. Insya Allah dia ayah bantu ya. Nanti ayah coba ngomong ke tukang sumurnya. Siapa tahu tuh sumur mau dijual ntar ayah beli buat warga di sana. Makasih tuan Aden. Semoga Nya Babe mau ngejual sumurnya. Amin. Waalaikumsalam. Aryo, kamu kemana aja sih? Nyusahin ayah dicari-cari. Nya, Babe, Aryo udah pulang nih. Aryo, ya Allah. Anaknya. Aryo. Salah. Aryo, untung pulang. Kira lu digondol sama wewe. Bang Rope, apa yang maksud lo ngumpetin dan nyulik anak ayah sekarang dibawa begini? Jadi gini bang, sebenarnya ayah... Kamu? Kalian masuk ya. Kalian masuk. Yaudah deh, ayo pulang. Yaudah, iya. Umi, Kamu ngapain lagi masih di sini? Emil, Apa ini? I miss you. Maaf dari hati berbicara. Jadi, kalian saling kenal? Siapa dia? Dia tuh orang yang dulu tuh ngejar-ngejar aku. Ngapain dia kejar-kejar kamu? Kamu maling apa sampai dikejar-kejar sama dia? Maling hati aku. Mantap. Aku. Beb. Aku gak nyangka selama ini ternyata banyak perubahan dari diri kamu ya. Ada rona-rona kesengsaraan gitu. Hei Aden, itu gak seperti yang kamu bayangkan. Aku udah bahagia kok. Dusta kamu. Oh my god. Udah, hey bro, calm down. Ya, udah. Ngapain sih? Jadi ini Gordon. Aden, Mantan pacar kamu SMP pas SMA. masa lalu kita masih lebih indah dibanding kehidupan kamu sekarang. Aku udah bahagia ya hidup sama Dava. Kertas karbon. Kamu nggak bisa bedain orang sama orang? Aduh, kenapa jadi drama gini sih? Kuila, balik lagi. Katanya Tuan Aden mau kerja sama. Gimana sih ah? Astagfirullahaladzim, saya lupa. Ayo kita balik lagi. Boleh saya duduk sama Umi? Jadi lu nggak bisa dapetin Umi, lu culik anak gue, ha? Boleh saya duduk dulu? Silakan. Mau duduk aja kok repot banget kayaknya dia. Emosi. Jadi gini Bang Dapa, saya dengar Bang Dapa itu punya sumur yang airnya berlimpah. Iya bener. Terus kenapa? Ayo mau beli Airnya? sumurnya. Oh, itu kagak dijual. Ayo mau beli berapapun harganya. Yes, kamu kaya banget ya sampai mau beli sumur aku. Aku nggak kaya sih, tapi kalau misalnya kampung ini tanahnya mau dijual, ya mampu lah aku belinya. Oh my god, tuh kampung dibeli. Orang songong, berapapun gak bakal mau jual. Saya akan bayar 100 keping emas untuk sumur itu. Udah Tuan Dapa, 100 keping itu banyak banget, 0,2. Sini bang. Udah terima aja bang, tapi jangan kasih semua tuh sumurnya. Ah, maksudnya? Jadi separuh-separuh gitu. Jadi anggap aja Bang Aden itu ngebeli saham sumur kita. Jadi dia bisa ngambil air itu di setiap tanggal ganjil, kita di tanggal genap. Begitu kan lumayan. Untung kita dapat duitnya dia. Terus kita masih bisa jualan air di tanggal genap. Gimana? Oke. Awas, muka lu gak enak. Kasih kucing. Gimana? Oke kalau begitu, 1000 keping. Boleh, saya bayar. Serius lu mau bayar 1000 keping? Saya bayar. Pembagiannya gimana nih urusannya? Jadi begini, di tanggal yang ganjil, lu boleh tuh ngambil air sebanyak-banyaknya dari sumur. Tapi di tanggal yang genap, ayah juga boleh ngambil air sebanyak-banyaknya juga dari sumur. Gimana? Deal. Duitnya nanti sore saya anterin.
Raya. Matanya ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa sini senengkat lagi. 2 kali pengulangan. Ayo balik. Ayo. Adil. Iya. Hati. Apa lo? Bener-bener hebat tuh mantan kamu. Pasti kamu nyesel nikah sama aku. Ya. Mulai lagi cemburunya. Hah? Putting flower. 1000 keping. Aku kaya. Untungnya Bang Dapa mau jual sumurnya ke Tuan Aden. Asik, kita nggak kekurangan air lagi. Ya, gak mandi bola lagi dong. Alhamdulillah dong, akhirnya Tuan Aden bisa beli sumur. Semua karena Allah. Yang udah ngizinin Aye buat beli setengah saham dari sumurnya Bang Dapa. Tapi Tuan Aden, selanjutnya apa Tuan Aden akan seperti Bang Dapa memanfaatkan sumur? Iya Bang, terus kita harus bayar setengahnya juga gitu. Kalau Aye jual juga tuh air, apa bedanya Aye sama Bang Dapa? Nah terus? Aye kagak mau nyusahin warga Bang Rupi, Porina. Warga udah banyak masalahnya, masa Aye mau nambahin lagi? Alhamdulillah dah kalau begitu. Kalaupun Tuan Aden mau jual, paling setengah harga. Aye kagak mau jual tuh air. Mau dipakai sendiri, warga kagak boleh minta. Lah itu malah lebih jahat lagi. Kagak mungkin. Justru juragan Aden ini baik banget. Buktinya pas Ae dikejar sama dinosaurus sama si Aryo tuh, Ae ditolongin sama Tuan Aden. Gak usah gitu. Jadi, Bang Rupi, Porina, bilangin deh tuh ke warga. Pas tanggal ganjil, ambil deh tuh air sebanyak-banyaknya, ya. Biar pas besoknya, pas tanggal genap, gak usah beli lagi sama Bang Dapa. Oh iya. Ada ganjil genepnya, udah kayak peraturan kendaraan ya Bang. Emang udah begitu peraturannya, Porina, Bang Rupi. Jadi pas tanggal ganjil, itu hak Aye. Mau digimanain tuh air, itu terserah Aye. Pas tanggal genap, baru deh tuh terserah Bang Dapa mau digimanain deh tuh air. Aden, lo kan yang di sumurnya si Bang Dapa? Iya, emang kenapa? Jangan soalin deh lo, pakai bantu-bantu segala. Ya nggak apa-apa dong, Aye kan kaya. Nggak masalah bantu-bantu warga. Udah Tuan mau nggak usah ribut. Lagian terserah Tuan Aden dong. Tuan Aden yang beli sumur terserah dia mau bagiin apa kagak. Siapa sih lo? Dari tadi kurang ajar banget ngelewain gue terus. Jangan meledek babe Ae ya. Aden, asal lo tahu ya, sebagai kakak gue nggak ikhlas kalau air sumur itu lo sedekahin. Bowo, kenapa lo kagak ikhlas? Ngeden. Aden, emang gue cheerleaders ngeden. Lo beli air sumur itu kan pakai duit warisan. Berarti masih ada jatah gue kan? Aduh, Ae jadi runyem nih Tuan Aden. Ae harus bilangin kagak nih sama warga. Kalau ngambil air di Abang Aden itu gratis. Kasih tahu aja. Aye tanggung jawab. Lo lihat deh. Tunggu perhitungan dari gue. Apa lo perhitungan? Orang administrasi lo? Hah? Selin banget. Bye-bye. Wih, enak banget ya. Air sekarang jadi gratis. Bang Aden sama Potiara baik banget. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya, Po. Amin. Ambil deh tuh sebanyak-banyaknya ya. Oh iya, makasih juga buat Bang Rufi yang udah mau ngelobi Tuan Aden. Iya sama-sama Pak Romlah. Pak Romlah maksudnya. Waduh, tuh orang pada ngambilin air banyak banget. Bisa-bisa besok kagak ada yang beli air. Alamat dah, bisa bangkrut nih usahanya babe. Oh
kita yang disuruh sabar ya. Aduh, daripada poya-poya nih ngambilin air. Mumpung gratis kagak HP-HP. Silakan. Kalau dibiarin ngambil sesukanya bisa kering di sumur. Pas besok giliran air udah kehabisan. Insya Allah kagak. Ini pan sumur ajaib. Airnya kagak bakal kering. Ada PDAM kali ya di bawahnya. Iya, bisa jadi tuh. Makasih ya Pot Tiara. Ayo udah bisa mandiin kucing sama nyiram tanaman. Anak-anak juga udah pada bersih sama wangi. Ambil aja sebanyak-banyaknya. Bilangin sama warga begitu. Jangka waktunya cuma sampai jam 12. Kalau lewat dari jam 12, jadi punyanya Po Umi dan Bang Dapa lagi. Tapi kalau lusa, aman deh tuh. Punya aneh lagi deh tuh. Ambil deh tuh. Ya. Bang. Aja lu. Kenapa sih lu lagi panik? Ini orang. Kenapa sih? Kenapa? Gawat banget, Bang. Gawat kenapa? Ente lihat deh di sumur kita. Ya ampun, Bang, rame banget orang. Ya elah gitu doang, biarin aja sih. Kalau besok kagak pada beli air kita bagaimana? Rugi bandar, Bang. Duit kita masih 1000 keping dipakai buat makan 10 tahun gak bakal habis. Bang, duit juga kalau diambilin mulu cepet habisnya. Duit kita kagak bakal habis kalau kita kagak pakai. Lah emang begitu, Pan. Cuy, jangan dipikirin, nanti lu lama-lama bisa stres. Sekarang aja udah stres. Deh, ayo Lisa, kita masuk ke kamar, kita cari-carian kutu. Oke. Cepet. Elap nih. Iya. Tanda-tanda nih. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kita bangkrut. Udah, kita tungguin aja. Kalau sampai sejam lagi belum ada pelanggan yang datang, kita balik. Nah, ini pelanggan. Go. Po Eka sama Po Arin nih kagak beli air ini. Kagak Po, masih banyak persediaan di rumah. Bisa sampai 4 kali sehari mandi. Pok, kita lagi ngadain promo nih. Beli 1 ember gratis 1 ember. Iya. Ada voucher juga tahu kalau beli 10 ember bisa dapet selfie sama aku sambil dinner makan mie ayam ceker. Gimana? Aduh Po, tawarannya kagak menarik. Selagi ada yang gratis, kenapa harus bayar? Isi. Ngakunya persediaan airnya banyak. Pok Eka kelihatannya kayak orang nggak mandi. Emang enak lo, usaha lo terancam bungkrut. Bangkrut. Wah, terima kasih di lempeng. Saudaranya si Sarden nih. Aden. Apa sih? Lu seneng banget kayaknya ngeliat di dagangan ayah sepi. Ayah juga kesel tuh sama adek ayah si Aden. Masa duit warisan dibeliin sumur? Maksudnya? Babe ayah kan ngasih warisan ke ayah sama si Aden. Dibagi 2 nih. Dijual tuh warisan buat beli sumur. Ayah kesel banget, malah digratisin tuh sumur. Maksud ayah kan nih, dikasih dulu ke ayah, malah didulun ke orang. Itu usaha karaoke sama gerobak dangdut lu aman deh tuh. Aman deh tuh ya. Maksudnya dia harus bagiin ke ayah duitnya, malah dibeliin sumur. Sekarang dia makin rezeki ayah juga nih dengan cara ngegratisin air sumur. Kalau Anda berdua sakit hati, mari bergabung di KSHSA. Apaan tuh? Kelompok sakit hati sama Aden. Sini. Ayah kasih tahu gimana caranya bikin kapok dan menjarain si Aden itu. Gimana tuh? Sosok lu, kaget aja. Yaudah, ayo ke rumah ayah aja sekarang. Ayo. Wah, rapi banget. Mau kemana? Mau main ke rumah Pawas. Ngapain main sama dia? Emang kenapa? Gak boleh? Iya, gak boleh. Terserah ayah dong main sama siapa. Kan dia dilarang namanya Babe. Aryo gak mau kayak Polisa. Milih-milih teman. Sekarang gak punya teman. Ayah milih teman supaya gak ada teman yang toksik. Pok, berteman sama siapa aja. Yang penting baik. Yang paling penting itu kaya, Aryo. Miskin sama kaya sama, Pok. Jangan sombong, Pok. Ini kenapa jadi nasihatin Empok sih? Nanti kita perlu kok bantuan orang lain. Ayah nggak butuh ya bantuan orang miskin. Terserah Empok deh. Ayah mau pergi dulu. Bye. Biar aja ntar dikurung namanya. Rufe! Iya. Terus cuci pakai tanah nih. Bang Dapa, tumben nih orang kaya mau main ke rumah yang orang belum kaya-kaya banget. Belum kaya banget. Susah. Rufi mana? Ada. Dia tuh pai tipes. Aduh, pucet dong.
Ada apa Bang Dapa? Mohon maaf dari WC. WC aja jauh, naik ojek 2 kali. Sekarang juga lu panggilin tuh si Aden yang kemarin beli setengah sumur gue. Ya Bang, ke rumahnya lah, masa ke rumah kita sih ah. Ya lu aja, lu kan perantaranya. Lu yang bawa dia ke rumah ayah. Ya Emang ada apaan sih Bang? Teriak-teriak mulu kayak orang-orang lagi petir. Pokoknya ayah mau jual semua sumur ayah. Wah, dijual. Abang kehabisan duit ya? Sembarangan menghina orang paling kaya di desa ini. Jangan sampai suami lu nih belangkonnya beli sama pala-palanya. Jangan Bang, cuma satu doang. Bener, kalau ini pasar gembrongnya kalau bisa. Bang, emang mau dijual berapa sumurnya? 2 kali lipat. Ini dong. Orang kaya 2 kali lipat. Pokoknya nanti biayanya langsung aja ditransfer. Biar ayah gampang belanja online. Oke, 2 kali lipat. Ini udah miskin salah lagi. Ya terserah dong, namanya juga orang miskin. Oke? Oke. Ayo balik dulu. Mau kemana nih? Bukan rumah ayah. Pantesan kecil banget kayak kandang Persia. Waduh. Kucing dong. Transferan dari Bang Aden udah masuk nih. Mau aja si Aden beli sumur kita 2.000 keping emas jadi orang kaya kita. Wah, kita jadi pindah rumah ya. Wah iya dong. Halo, geng KS HSA. Kenapa? Sakit hati sama Aden. Gimana? Udah siap untuk rencana kita? Siap dong. Lompat. Sudah aku beliin racun untuk kutuang ke dalam sumur kita. Thank you. Emang mau pindah rumah udah dapat rumah sama sumur baru, Beh? Itu bisa kita cari sembaring jalannya waktu. Tapi bener ya Bang, jangan sampai kita kelaparan, kehausan, apalagi kagak punya tempat tinggal. Tenang aja. Nanti nih ya, abis kita selesai tuh nuangin racunnya ke dalam sumurnya si Aden, kita balik ngambil tas, langsung kita pergi cus. Oke Bang. Ayo gengs, kalau kita lanjutkan rencana kita. Kalau para warga nyalain kita gimana? Tenang aja, itu sumur sepenuhnya udah jadi milik Bang Aden. Jadi kalau warga ada yang kenapa-napa, pasti warga pada nyalain Bang Aden. Kasian juga ya Aden. Oh, dia masih terjebak nostalgia Pak Bowo. Ya, benar sekali. Masih ada hati ya sama dia. Enggak. Pada mau. Siapa yang masih punya hati? Kalau aku punya hati, aku nggak mungkin beli racun buat kita tuang ke dalam sumur itu. Just do it. Ayo kita lakukan. Salah dah. Ini. Ayo kita lakukan. Lisa, tolong diawasin. Jangan sampai ada orang lain yang ngeliat kita. Udah, tenang aja, Beh. Semuanya udah aman kok. Tapi sebelum itu jangan sampai si Aryo tahu nih kan. Mulut dia kan lemes banget deh. Yang ada kalau dia tahu nih, dia bisa ngaduk tuh ke semua orang. Bo, bantu jadi asistennya. Tenang, Aye sama Lisa yang ngawasin deh. Tuh ente berdua masukin ke racunnya, ya? Oke, aman. Latihan awasan. Bagus, sigap. Bagus, sigap. Bang, cepetan masukin racunnya. Sabar apa? Masukin nggak? Ntar dulu, tapi ini beneran beli di toko kimia. Ini racun kan? Iya racun. Coba lu cobain nih. Masa racun saya cobain? Tolong saya. Nya, Babe. Hentikan. Ini kaget nih denger suaranya si Aryo. Aryo, kagetin aja sih. Nya sama Babe mau kasih racun ke sumur ini kan? Kagak usah ikut campur urusan orang tua. Ai dan Aryo mau menyampaikan sesuatu. Berhentilah kalian berbuat jahat agar kita bisa masuk surga bareng-bareng. Masuk surga urusan gampang. Abis berbuat jahat tinggal tobat. Abis jahat tobat lagi. Kalian mau lepas tobat. Kalau kagak gimana? Nya kan udah bilangin, jangan sampai si Aryo datang. Itu di luar kendali Ayahnya. Tadi sih Ayah udah ngasih mainan robot-robotan buat Aryo. Bang, udah dimasukin semua belum tuh racunnya? Boro-boro yang ada tumpah semua. Bang. Itu kayaknya pengawal istana. Ada yang laporin kita nih kayaknya ke raja. Oke, ayo kita kabur. Lo kok pada kabur? Mereka mau meracuni sumur ini. Racun? Tuan dari kerajaan ya? Saya Patih Ferdi. Saya ditugaskan raja untuk mencari Aden pemilik sumur ini.
Berita sumur gratis ini sudah viral dan Raja ingin memberi penghargaan. Mari saya antarkan ke rumahnya. Kalian berdua jaga sumur ini ya. Baik. Aduh, Nyak. Beh, Ayah capek banget nih. Mana haus lagi. Makan mie instan yang ada kuahnya enak kali ya. Orang capek itu mau minum, ini malah makan mie. Ya sekalian kali Beh, minum kuahnya, makan mie-nya. Udah sabar aja, itu juga ada Kang Es Doger lewat. Ini hutan. Nyari es doger. Jangankan tukang es doger, tukang nyari masalah kagak ada. Paling yang ada cuma T-Rex. Bu, kenapa sih dah? Jangan ngomong sembarangan. Kalau ngomong T-Rex tuh T-Rex datang menang gimana alamat ya? Lah, abang juga nyebutin tuh ada T-Rex. Ini juga bilang T-Rex. Berarti kita berempat ngomong T-Rex dong. Aduh, apa nih? Aman deh tuh. Ya. Dengarnya tuh T-Rex itu. Nggak ada tuh. Oke. Aduh, Nyak, Beh. Ayah udah gak kuat lagi deh. Ayah mending mati di sini dimakan T-Rex. Jangan begitu dong, katanya Lisa mau jadi artis. Ayo masuk sanggaran Anda, jangan pakai pingsan ya. Aduh, Ayah udah gak sanggup lagi, Nyak. Lisa di sana, Lisa, jangan pingsan dong, bangun. Lisa, jangan mati dulu, itu T-Rex udah pergi. Jangan ngomong T-Rex lagi, gua panah lu. Lagian lu juga sih pergi bukannya bawa cemilan, bawa minuman. Boro-boro apa begituan? Kita bisa lolos dari pengawal kerajaan aja udah bersyukur. Lagian kan tadi perjanjiannya kagak pakai kabur. Gimana sih? Neng, Bang, ini gimana? Masih ada napasnya nggak ya si Lisa? Coba. Ini Lisa. Tuh, napasnya masih ada. Masih ada. Tapi kok nggak bangun-bangun, tapi jangan mati suri ya? Aduh, jangan macem-macem ngomong. Lisa bangun, tokonya mau dibuka. Mana kita gembel? Bang, Ayah takut banget bang, anak kita mati di sini. Ini gara-gara lu nih. Pakai segala ide mau ngeracunin sumur jadi begini kejadiannya. Aduh. Ayah, Beh. Sabar ya, Neng. Ayah. Ada air, Neng. Sabar ya, Neng. Tahan ya, Neng. Ayah. Ya Allah, Bang. Pakai pingsan lagi. Ini kakek dari mana munculnya? Gak penting, Ayah datang dari mana. Ini kakek sakti. Kek, Ayah boleh minta tolong nggak? Anak Ayah butuh air, dia haus banget. Bukannya kalian mempunyai sumur dengan air yang berlimpah? Iya, tapi itu sumur udah kita jual. Lagian kan itu sumur di desa, kita di hutan. Aku tidak akan menolong kalian. Karena kalian itu terlalu pelit. Pada saat orang kesulitan, malah kalian tambah kesulitannya. Maksudnya apa sih, Kek? Bukankah telah sampai pesan dariku melalui anak laki-laki kalian? Oh, itu pesan dari kakek. Maafin ya, Kek. Pesan kakek kita cuekin. Terus gimana nih, Kek, sama anak Ayah? Masa pingsan begini? Ayah nggak mau, Kek, kehilangan dia. Bertaubatlah sebelum ajal menjemput kalian. Mana tuh kakek? Mana hilang lagi Bang, semoga aja orang yang kita sering joloimin maafin kita. Amin. Amin ya Allah. Lisa. Alhamdulillah, Lisa, anaknya. Nyak, Beh, kita mending kembali ke desa aja ya. Ayah tadi mimpi ada kakek-kakek. Dia suruh kita bertobat. Yaudah yuk. Ayo kita tobat ya, Neng. Bisa kan?
Lenong Legenda menceritakan tentang mencari jodoh. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita simak ya. Sama-sama ngomong action. 1, 2, 3. Ceritanya lagi sakit. Sakit bukan anak kucing. Sorry. Gimana sih? Maafin aja, Be. Maafin, duduk. Lu nggak boleh kayak gitu, lu, ah. Sayang duduk. Gimana sih? Jatuh kan pasti. Maafin aja, Be. Maafin. Be. Apa sih? Maafin lah kita ya, Be. Babe kan umurnya tinggal dikit lagi nih. Sembarangan. Ya udah, langsung masuklah tabibnya itu, Bang Dede. Ini bukan tabib. Itu apa? Batman kena tipes. Yang sakit. Obatan saya, Be. Coba saya lihat dulu. Iya, ini kan sakit tua. Tapi ini ngomong-ngomong dibantu lah, Bib. Ya, ini kan. Saya mau bantu. Iya. Coba Lu bisa bantu diri lu. Babe. Nganga, tutup, nganga. Ini kayak orangnya penurut. Kok bisa? Itu Put, nganga tutup penurut. Ini Babe apa pemain cadangan? Babe coba berdiri, Be. Apa? Coba. Masalah nih apa sih, Be? Babe nggak ada wasiat atau gimana gitu dari kita nih? Babe sebenarnya ada kuncian. Ada kuncian. Ada jodoh, maksudnya buat Maksudnya buat siapa? buat lu berdua. Yalah, Be, ngapain sih jodoh-jodohan, Be? Pasti lu suka orangnya cantik. Pasti nih kalau Babe selera pasti bagus banget ya. Ini maksudnya nih. Pintunya di sini. Bentar. Awas bentar, situ kalau menang. Lu kan rumah pembantu, begitu jarinya dibuka. Ini dia nih. Be, ini siapa, Be? Apa siapa, Be? Apa? Ini siapa? Ini dia ceweknya. Buat kalian berdua. Ya langsung. Jadi ini wanita itu. Iya benar. Wah, cantik sekali sih kamu, sayang. Kamu lu anget banget sih badan lu, Mi. Lalu napasnya bau bensin. Deket-deket lagi deket. Ayo dulu. Aku mau Be sama dia, Be. Enggak apa-apa, Be. Serius? Iya. Mau tahu nggak? Emang nggak ada yang mau ngerayu-ngerayu? Aku mau. Babe kan udah mau Babe kan udah mati. Babe duduk. Babe duduk. Kan udah Ayo kemana sih? Cepetan nggak? Babe cerita. Duduk dong. Ini nggak ada yang mau ngerayu aku nih. Ya udah gue rayu sekarang ya. Mau kok, sayang. Iya, kamu ngerayu aku ya? Umi, Iya. kamu tahu nggak perbedaan kamu sama setan? Apaan tuh? Kalau setan itu color hijau, Kalau aku? color of my life. Kalau kamu ada? Umi, jangan dekat-dekat sama dia. Kalau digigit lepasin gue geledek. Boleh hitung pundak kamu nggak jengkalin? Buat Jengkalin. apa? Iya, aku mau hitung aja. Iya deh. 1, 2, 3, 4. Aku juga punya rayuan buat kamu. Sini deh. Kalau kamu tadi ngitung jengkal bahu aku, aku juga pengen dong ngitung jengkal badan kamu. Buat apa? Biar kuburannya pas. Aku bakalan milih di antara kalian. Aku bakalan milih kamu. Yes! Yes! Kamu angker. Kemarin orang digigit dia meninggal langsung. Ini udah ikhlas. Udah ikhlas milih ini. Iya, aku udah ikhlas. Pokoknya aku bakalan milih sama anak-anakku. Kenapa nggak mau? Ya masa jalannya rapet. Mau tahu kalau dibuka itu pakai songket. Agak tahu tangan semuanya. Pokoknya kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya yang makin seru aja. Tetap di Lenong Legenda.